Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan tutorial untuk menentukan indeks Miller menggunakan software PowderX. Pertama-tama kita harus mempunyai data XRD yang akan kita analisis. Di sini saya sudah mempunyai data XRD yang akan dianalisis. Kemudian kita bisa menghapus data-data yang tidak diperlukan. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengkopinya terlebih dahulu dan buka halaman baru, kemudian paste. Kita bisa simpan. Save. Setelah itu kita harus mengubah tipe filenya menjadi .dat. Kita bisa menggunakan Excel. Kemudian open other workbook. Lalu cari file yang tadi, klik all files. Nah, ini data XRD Celsian. Kemudian kita bisa klik open. Setelah itu next. Lalu kita bisa centang koma untuk membuat batas antara angka dengan angka. Kemudian kita klik finish. Nah, setelah itu kita bisa mengkopinya, kemudian memindahkannya ke sel ketiga di sini. Nah, setelah itu di sel pertama kita bisa menulis nama kristalnya. Kemudian di sel kedua kita bisa menggunakan formula more function statistical, kemudian kita klik di count. Setelah itu kita bisa klik sel ketiga, lalu kita seret sampai ke data paling bawah, lalu kita simpan di sini, klik shift. Nah, setelah itu oke. Nah, di sini menunjukkan bahwa data di sini ada 8.501. Kita bisa klik file, kemudian save as. Nah, jangan lupa di sini di akhirnya kita tulis .dat. Lalu kita ubah tipenya menjadi teks MS-DOS. Kemudian save. Yes. Kita lihat dulu di sini apakah sudah tersimpan. Nah, ternyata belum tersimpan. Kita bisa ulangi kembali. Nah, setelah itu kita bisa membuka software PowderX-nya, lalu klik file, kemudian import data, lalu pilih yang X-min-Y. Terus kita cari data yang tadi yang telah diubah menjadi .dat. Ini. Kemudian open. Nah, di sini terlihat. Kemudian kita bisa melakukan smoothing terlebih dahulu karena di sini masih banyak noise-nya. Coba kita lihat dulu. Kemudian kita lakukan smoothing. Sini saya pilih 23, bisa disesuaikan saja. Kemudian level noise-nya 80.
kita bisa lihat show nanti akan seperti apa. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menentukan peak-peaknya. Kita lihat dulu. Nah, di sini peak-peak yang terdeteksinya cukup banyak, jadi kita bisa diseleksi lagi, lakukan seleksi lagi. Saya pilih intensitinya 18,5. kita bisa show. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian klik OK. Setelah itu langsung klik OK. Nah, ini nilai FWHM sama D. Kita bisa save. Nah, ini dia. Ini datanya. Setelah itu kita bisa melakukan indexing. Klik DHKL. Di sini kita memerlukan data mentah XRD ya. Sini kita bisa tulis nama dari kristalnya. Kita buka lagi file yang ini. Data mentah XRD ini. Di sini jenis kristal sistemnya monoklinik, jadi kita bisa diubah ini dari heksagonal menjadi monoklinik ya. Kemudian kita bisa membatasi ini ya, dimulainya dari 13 karena kita di sini menentukan puncak-puncak khasnya sekitar 13 sampai 65 saja. 65. Terus kita bisa merubah sel parameternya sesuai dengan data XRD milik kita. Di sini untuk alfanya sudah betul 90, betanya diubah. Terus gamanya di sini gamanya 90. Lalu kita klik calculate. Nah, ini sudah muncul ya, kita bisa lihat. Lalu kita pick match. Nah, ini sudah muncul indeks Millernya 002, 022 dan seterusnya. Lalu kita bisa refine cell. Ini dia 002, 022 seperti itu. Nah, ini merupakan indeks Miller yang ditemukan pada kristal Celsian yang saya analisis. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.